Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lukman Latif, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2, Balai Diklat Keagamaan Manado. Saya akan mempresentasikan hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu latar belakang budaya. Hambatan ini biasanya terjadi disebabkan adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua yaitu psikologis. Terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan yang terjadi dalam diri individu. Misalnya rasa curiga yang dialami oleh penerima informasi terhadap pemberi informasi, atau faktor lain seperti misalnya yang sedang menerima informasi dalam keadaan berduka dan sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor teknis. Hal ini terjadi jika alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan. Misalnya, gangguan pada transmisi atau gangguan pada jaringan seluler yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang keempat yaitu faktor bahasa. Faktor bahasa biasanya juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam berkomunikasi. Misalnya, jika bahasa yang digunakan terlalu banyak menggunakan jargon-jargon bahasa asing. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima informasi. Kemudian berikutnya, struktur bahasa yang digunakan oleh pembicara berbeda dengan struktur bahasa yang digunakan oleh penerima sehingga membingungkan penerima. Berikutnya, latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Faktor penghambat kelima yaitu lingkungan. Lingkungan dalam hal ini dapat menjadi faktor penghambat disebabkan karena adanya cuaca, keramaian, dan lalu lintas. Cuaca bisa menjadi faktor penghambat ketika kita berada dalam suasana yang tidak memungkinkan, misalnya angin ribut dan sebagainya. Kemudian keramaian. Misalnya kita sedang menerima informasi, keramaian juga bisa menjadi faktor penghambat komunikasi ketika kita berada dalam suasana yang tidak memungkinkan seperti macet di jalan dan sebagainya. Lalu lintas bisa menjadi faktor penghambat komunikasi ketika kita sedang berkendara dan menerima informasi dari orang lain, sementara kita berada dalam kendaraan dan tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan komunikasi. Faktor penghambat keenam yaitu faktor fisik. Hal ini bisa disebabkan karena kondisi geografis yang dialami oleh penerima informasi. Hambatan fisik bisa juga diartikan karena adanya gangguan organik, yakni tidak berfungsinya salah satu panca indera dari penerima atau pemberi informasi. Faktor penghambat ketujuh yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedelapan yaitu status. Status di sini bisa menjadi faktor penghambat komunikasi disebabkan karena adanya perbedaan status sosial, status pendidikan, atau lainnya sehingga sering terjadi perbedaan pemahaman pada suatu topik pembicaraan. Nah, itulah tadi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.